Siap. Oke, assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, Pak Maaf Budi. nih mengganggu Siap, waktunya. Siap. Gimana? Ada yang bisa dibantu, Pak Budi? Ini untuk supervisi akademik besok saya minta di supervisi. Oke. Itu Pak Budi besok kira-kira dari supervisi yang sekarang nih, kira-kira apa yang mau diharapkan, yang mungkin muncul atau tumbuh atau berkembang dari yang Pak Budi harapkan kira-kira apa? Yang saya harapkan yang pertama tentu buat diri sendiri Ya. agar lebih berkembang kemampuan mengajarkan siswa dengan baik. Kemudian juga ingin hasil daripada atau prestasi siswa nilai di kelas itu bisa meningkat atau itu lebih baik dari yang sekarang atau sebelumnya. Jadi fokusnya ke prosesnya lebih baik lagi, terus nilainya juga jauh lebih baik lagi gitu Pak Budi ya? Betul sekali. Oke, nah kira-kira besok Pak Budi ini mau ngajar di kelas berapa, terus materinya tentang apa kira-kira? Saya akan mengajar di kelas 5, materinya saya masih tematik ya. Tematik itu yang pertama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia akan dipadukan dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Berarti gabungan tematik antara bahasa Indonesia dengan IPA ya? Betul sekali. Oke, nah kira-kira berikutnya nih, tujuan pembelajaran yang disusun sama Pak Budi itu apa? Tujuan pembelajaran tentu ada dua karena itu tematik ya. Yang pertama tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia itu yang pertama adalah akan siswa diminta atau membuat peta pikiran tentang pikiran pokok dalam sebuah informasi wacana. Kemudian diharapkan juga siswa untuk pembelajaran IPA-nya ya, materi IPA-nya bisa membedakan daur ulang beberapa hewan. Oke. Jadi fokusnya ke ide pokok untuk bahasa Indonesia dan metode daur ulang untuk yang di IPA-nya ya. Oke, siap, menarik. Berikutnya, kira-kira Pak Budi ini nanti di pembelajaran besok area pengembangan yang mau dikembangkan itu di bagian mananya? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu dari prosesnya ya. Proses ya. Dari diferensiasi itu prosesnya, karena nanti juga anak-anak dituntut untuk bisa berkolaborasi dalam kelompok, kemudian berpikir kritis juga, kemudian tentu dengan nanti ada sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi kegayaannya nanti kita ditekankan. Dicek ya? Iya, dicek seperti itu. Baik, kalau ke gaya berarti ini tentang persiapan ya. Nah, kira-kira Pak Budi ini persiapan untuk mengantisipasi gaya belajar, persiapan untuk nanti mengajar di kelas itu persiapannya sudah sejauh mana? Alhamdulillah, ya tentu yang pertama yang akan saya tekankan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sudah saya siapkan. Itu tentu RPP yang berdiferensiasi. Sudah. Ya, kemudian juga karena saya nanti berhubungan sama media, media juga sudah disiapkan dan saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL, PBL learning, ya? karena Oke. ini sangat kait eratnya dengan berpusat pada peserta didik, ya mereka lebih menganalisis dan kemudian berpikir kritis seperti itu. Oke, kalau boleh dikembangkan sedikit. Anak-anak di kelas tuh tipikalnya gaya belajarnya seperti apa? Terus mungkin ada kendala-kendala yang sering muncul di kelas kayak gimana tuh? Oke, gaya belajar mereka tentu sudah saya detek ya. Ada yang memang audio visual, auditori, kemudian visual saja. Ya untuk itu saya akan mempersiapkan media audio visual atau video. Ada ya? Ya kendala mungkin di anak nih bervariasi, ya ada yang memang tidak fokus, mereka lebih ke kinestetik juga mungkin ya, ke auditory, makanya nanti kendalanya akan kita detek gitu. Oke. Jadi kendalanya udah banyak nih ya, ada yang auditory, kinestetik segala macam. Kira-kira strategi agar kendalanya ini bisa diminimalisir. Nah, Pak Budi udah menyiapkan apa aja nih strateginya? Nah, strategi itu sebetulnya sudah masuk tadi yang pertanyaan pertama ya, bahwa nanti akan dibuat per kelompok. Nah, disitulah nanti ketika ada memang siswa-siswa yang memang butuh bimbingan, nanti ada istilahnya bimbingan teman sejawat. Nah, di kelompok itu nanti kelompok saling kolaborasi, saling membantu seperti itu. Oke, jadi tadi rencana sudah matang, luar biasa Pak Budi, sudah lengkap juga. Paling nanti mungkin nggak di kelas Pak Budi ini ada siswa-siswa yang memang perlu bantuan khusus, kayak misalkan mungkin kemampuan literasinya masih sangat di bawah. Ada nggak sih tipe-tipe siswa yang kayak gitu di kelas? Tentu ada. Ada ya? Ya, yang saya persiapkan tentu adalah
bagaimana caranya menghadapi kendala itu. Salah satunya tadi dengan kolaborasi dengan teman sejawat, saya juga akan juga menekankan nanti siswa-siswa tersebut agar lebih aktif dengan cara memancing, memberikan satu stimulus atau yang bisa menghadirkan sebuah respon agar minimal mereka aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oke, menarik. Kalau boleh saya simpulkan, berarti tadi tujuannya sudah jelas ya. Tadi juga beberapa masalah sudah diidentifikasi, rencana pembelajaran juga sudah lengkap tadi. Nah, kira-kira Pak Budi mau mulai coba pembelajarannya itu kapan nih? Insya Allah besok. Besok ya? Besok, Oke. Nanti berarti setelah proses pembelajaran, nanti saya izin buat ikut observasi. Nanti setelah proses pembelajaran, saya juga nanti mungkin mau kita cek pasca pembelajarannya, apakah ada kendala atau ada hal-hal yang baru yang ditemukan, nanti kita coba cek bareng-bareng lagi. Baik. Oke. Cukup seperti Pak Budi ya? Iya, terima kasih Pak Imam. Siap, sampai ketemu lagi nanti di kelas. Baik, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat, bisa hadir, bisa mengikuti pembelajaran di kelas 5. Oke, alangkah baiknya dan memang harus sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas Alvaro. Silakan Alvaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pembelajaran kita, agar tetap semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih semangat? Harus semangat ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Oke. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kita tetap semangat ya menghadapi kehidupan di bangsa kita ini. Semangat ya. Hari ini kalian akan belajar tentang ekosistem ya. Di tema berapa? Subtema berapa? Oke, subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran ke berapa? Oke, pembelajaran kelima. Apa yang akan kalian pelajari? Ini ada tujuannya hari ini ya. Tujuannya apa? Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat teks pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Tujuan yang kedua, dengan membuat diagram, siswa mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Oke, coba semuanya diperhatikan. Kira-kira ini ada berapa gambar? Gambar yang pertama itu gambar apa? Burung. Sedang apa? Pernah melihat
Rosa, kita melihat tiga gambar ini, apa yang kalian rasakan? Senang ya? Proses ini dinamakan apa? Proses daur hidup atau siklus hidup. Namanya juga berliterasi ya, membaca ya. Silakan. Kalista dibaca. Pertama, dari apa dulu? Telur. Kemudian jadi dari telur. Kemudian kelompok. Jadi kupu-kupu dewasa. Jadi metamorfosis. Contohnya tadi apa? Hewan apa? Apa yang membedakan dengan metamorfosis sempurna tadi? Kalau kecoa kan metamorfosis juga so. Apa tadi katanya? Di sini. Jelas di sini. Ya, hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda. Nih. Ini ada yang beda nggak? Ada yang kurang, tapi secara bentuk tubuh dia sama. Pertama dari apa? Dari telur. Basal malo. Apa dalam sebuah? Betul sekali. Nah, ada langkah ya. Langkah itu cara-caranya. Apa saja? Yang pertama, untuk menentukan pokok pikiran pada teks tulis, ya, teks tulis adalah mencari pernyataan umum, ya, pernyataan yang lebih luas. Biasanya kita bagi kelompok ada LKPD, ya, lembaga kerja peserta didik yang akan dikerjakan per kelompok. Oke, nanti setelah dikerjakan per kelompok ada presentasi perwakilan dari kelompok. Paham? Nah, kemudian tulis anggota kelompoknya. Ya, silakan. Tugasnya adalah menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Ada berapa paragraf tadi? Ya. Silakan. Oke, kelompok mana dulu yang mau tampil ke depan? Ini aja, langsung di sini aja ya. Biar ada teman kamu, Ines.
Assalamualaikum Pak Imam. Salam. Gimana Pak Budi? Alhamdulillah nih. Udah beres ya? Beres ya. Tenang, long. Alhamdulillah. Siap. Gimana? Kemarin kegiatan belajar udah selesai berarti ya? Observasi juga sudah selesai kemarin ya? Selesai, alhamdulillah beres. Ya. Oke. Nah hari ini Pak Budi sesuai agenda, jadi kita ada observasi pasca pembelajaran. Nah kira-kira menurut Pak Budi nih, di observasi pasca pembelajaran ini, harapan Pak Budi ini apa di akhir diskusi kita nanti? Tentu harapannya banyak sekali Pak Imam ya. Setelah kemarin praobservasi kita merencanakan tentu di pasca observasi ini saya pribadi ingin tahu bagaimana apakah ada kelemahan atau hal yang perlu ditingkatkan ke depannya seperti itu. Oke, jadi di akhir kegiatan mudah nanti Pak Budi lebih kebayang ya, kira-kira hal-hal apa yang akan ditingkatkan ke depannya. Betul sekali. Oke, kemarin ketika proses ngajar nih Pak Budi, perasaannya gimana? Tentu perasaannya senang Pak Imam. Oke. Senang karena sudah bisa mengaplikasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan anak-anak juga bisa mengaplikasikan model pembelajaran, kemudian bisa bersama-sama dengan anak mempraktekkan dengan media pembelajaran. Bukan hanya itu, juga media audiovisual bisa diaplikasikan kemarin ya. Dan anak-anak sangat senang antusias, dan gembira, ya? antusias karena media pembelajaran ini salah satu faktor yang bisa meningkatkan keceriaan dalam pembelajaran. Oke. Jadi so far di kelas ceria lah ya. Ceria, alhamdulillah sekali mereka. Siap. Kemarin di pra kita sudah bahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira pas kemarin pelaksanaan itu tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai semua atau ada hal-hal yang masih kurang? Silakan. Alhamdulillah ya, tujuannya secara umum sudah tersampaikan. Sudah ya. Yang mana kemarin kan untuk bahasa Indonesia mereka diminta untuk mengidentifikasi, analisis pokok pikiran. Nah itu juga mereka sudah terlaksana lah ya. Kemudian bagaimana mereka juga diminta untuk membuat daur ulang hewan dalam bentuk media gambar. Dan mereka sudah mempresentasikan, saya kira kedua tujuan itu sudah tersampaikan. Tercapai ya? Sudah tercapai. Alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, tujuan sudah tercapai, alhamdulillah. Nah, kira-kira di proses pembelajaran kemarin, itu hal-hal apa saja dari rencana Pak Budi ini yang sudah berjalan sesuai dengan rencana? Boleh diceritakan nggak? Oke, yang pertama tentu keaktifan siswa ya. Keaktifan siswa ini dilihat ketika mereka belajar kelompok. Perlu diketahui kan kemarin di pra itu rencana kelompok itu berjalan dengan lancar. Apalagi saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem-Based Learning itu menuntut anak untuk kreatif, kemudian aktif ya. Nah itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian rencana penggunaan media juga dari media visual yang saya buat, saya rencanakan itu sudah dipakai, anak-anak antusias, juga media juga sangat menarik perhatian mereka, terutama audiovisual atau video itu. Secara umum saya kira setelah tadi kita bicara bahwa anak-anak ceria, nah ini alhamdulillah ya proses pembelajaran yang saya rasakan ini cukup menarik gitu. Oke. Jadi tadi beberapa hal sesuai dengan rencana ya, mulai dari pembelajaran kelompok, PBL-nya juga berjalan dengan lancar, luar biasa. Tapi kira-kira nih menurut Pak Budi, di sepanjang proses pembelajaran, ada hal-hal yang perlu diperbaiki tidak dari proses pembelajarannya? Ada ya, pastinya ada hal yang perlu diperbaiki, bagaimana caranya memancing atau menghadirkan stimulus bagi anak-anak yang memang sebagian mereka masih perlu ditingkatkan keaktifannya. Nah itu sebetulnya saya sudah menggunakan ice breaking, kemudian tepuk-tepuk seperti itulah ya yang memancing. Tapi memang karena memang tadi masing-masing siswa itu memiliki kemampuan kompetensi berbeda. Nah itu adalah PR atau tugas tantangan ke depan, sendiri. tantangan saya khususnya untuk ke depan untuk lebih menarik perhatian agar mereka lebih aktif lagi seperti itu. Oke, menarik nih. Masalah tadi berarti ya tantangannya di menarik perhatian sebagian anak yang ketika dikasih ice breaking tapi masih belum terstimulus gitu ya. Kira-kira nih strategi untuk menyikapi hal ini, Pak Budi udah ada strategi tersendiri nggak buat menyikapi kondisi anak di kelas tadi? Baik, strategi
Ya, tadi salah satunya kan saya menggunakan model PBL ya. Mm. Bagaimana PBL itu kan salah satu cirinya adalah bagaimana anak aktif ya. Ya. Tapi masih dalam bentuk bukan produk, Bukan. tentunya, tapi lebih ke mengaplikasikan atau latihan berbicara, Ya, betul. menganalisis salah satu. Nah, kedepannya strategi yang ingin saya gunakan adalah mengganti model atau menambah modelnya itu Mm. project based learning, Oh, PJBL ya. PJBL, Oke. agar nanti tujuannya apa? Tadi awalnya kan anak-anak belum pada aktif tuh. Mm-mm. Barangkali yang mudah-mudahan ketika menggunakan model PJBL ini Mm-mm. kan membuat produk tuh. Heeh. Dari Lebih banyak kelompok, gerak lah ya mereka. Iya, lebih banyak gerak karena kelompok ya. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan dari PBL ke PJBL itu bisa lebih baik. Oke, menarik. Keaktifan ya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi nanti mau dicoba metode PJBL ya PJBL buat seperti mengantisipasi itu. anak. Ya. Oke, menarik. Kira-kira nih Pak Budi, PJBL nih mau Pak Budi laksanakan di pembelajaran kapan? Perlu persiapankah atau mau langsung diterapkan atau seperti apa? Insya Allah mau langsung dipersiapkan, tapi mungkin untuk harinya nanti saya kondisikan dulu. Oke. Karena memang tentunya kan Persiapan dalam ya. pembelajaran itu butuh persiapan, Betul. bukan hanya RPP. Mhm. Tadi strategi, kemudian hal-hal lain yang memang bisa digunakan dalam proses pembelajaran seperti itu memang. Oke. Jadi nanti sesegera mungkin, tapi mau dicek juga ya persiapannya. Oke, disesuaikan seperti itu. Kira-kira, nah di sistem coaching ini harus ada yang namanya tanggung jawab. Jadi biar Pak Budi lebih konsisten melaksanakan Iya. rencananya. Kira-kira di sekolah kita nih, ada nggak mentor atau rekan kerja atau siapapun yang mau Pak Budi gandeng biar Pak Budi lebih konsisten sama rencana-rencana yang tadi sudah disiapkan. Oke. Yang akan saya gandeng tentu yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Walau bagaimanapun kepala sekolah itu adalah pimpinan yang mana bisa memberikan masukan minimal betul. kepada kita bagaimana Betul. cara meningkatkan proses pembelajaran ke depan. Bukan hanya prosesnya tapi nanti prestasi ataupun hasil. Oke, Karena menarik. memang kita sadari bahwa kepala sekolah biasanya mensupervisi. Nah, maksud saya akan lebih mendekatkan untuk bisa memberikan masukan kepada saya. Oke. Bukan hanya kepala sekolah, mungkin dari guru ya, guru-guru yang memang berpengalaman, tentunya semua berpengalaman. Tapi nanti saya akan mungkin Pak Lili, Guru senior ya. senior yang mempunyai cukup pengalaman dalam proses pembelajaran ya. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang luar biasa kepada saya. Baik. Itu Pak Iman. Baik. Jadi tadi ada 2 orang nanti yang mau digandeng buat lebih konsisten. Pertama kepala sekolah, betul ya. Dan kedua guru senior yaitu Pak Lili. Oke, siap. Oke, Pak Budi, jadi kalau boleh saya simpulkan proses pembelajaran kemarin yang sudah kita rencanakan ya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sebagian tujuannya sudah tercapai semuanya. Tadi perbaikan mungkin hanya sedikit di bidang keaktifan anak. Iya. Dan nanti rencana strateginya mau digunakan lewat PJBL begitu ya. Betul, seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan bisa konsisten Pak Budi terus-menerus. Mudah-mudahan. Dan nanti semoga perbaikan ke depannya bukan cuma untuk kita tapi juga buat guru-guru yang lainnya. Guru-guru yang lainnya. Oke, nah kira-kira Pak Budi ada yang mau disampaikan lain untuk observasi kita kali ini? Cukup Pak Imam, terima kasih atas Siap. masukannya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi. Baik. Seperti itu ya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Sama-sama Oke. Pak Budi. Siap, sama-sama. Oke, sama-sama. Udah lah.